Alhamdulillah, di malam yang mulia ini Allah muliakan kita dengan ikut serta mengenang, memperingati kelahiran bukan perempuan biasa, perempuan paling afdal dunia akhirat, putri Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Fatimah Az-Zahra Al-Batul binti Rasul. Dari ibunya perempuan Sayyidat Nisa Alamin, Khadijah bintu Khuwailid. Ibunya perempuan istimewa, istri pertama Nabi Muhammad. Dan Nabi belum pernah menikah ketika hidup dengan Khadijah. Maka Khadijah perempuan yang tidak bisa digantikan oleh Nabi Muhammad. Bersama Khadijah, Nabi sallallahu alaihi wasallam mulai beliau berumur 25 tahun. Sampai sebelum beliau hijrah, dikatakan Amul Huzun. Tidak pernah menikah lagi Nabi Muhammad. Setelah Khadijah meninggal, barulah Nabi menikah dengan istri-istri beliau yang mulia. Pernah Jibril datang kepada Rasul, wahai Rasul, ketika kalau kamu menemui Khadijah, katakan kepada Khadijah, Allah kirim salam dan saya juga kirim salam. Siapa kirim salam? Allah. Belum ada perempuan yang mendapat salam dari Allah kecuali Khadijah. Ini ibunya. Ayahnya Fatimah, Rasulullah Muhammad. Ibunya perempuan yang istimewa, ayahnya Sayyidul Anbiya wal Mursalin, pemimpin Nabi dan Rasul, makhluk yang paling mulia, Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ayah enggak ada duanya dunia akhirat. Ibu enggak ada duanya. Suaminya Fatimah, Ali bin Abi Thalib. Manusia pemuda pertama yang masuk Islam, tinggal bersama Nabi Muhammad, dan lelaki yang paling dicintai oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fatimah ini pernah dilamar oleh Abu Bakar Siddiq, dilamar oleh Umar bin Khattab, karena semua berebut ingin menjadi menantu Rasulullah. Rasulullah menjawab, tunggu perintah Allah, tunggu perintah Allah. Akhirnya ada yang ngomong, Ali, coba kamu melamar Fatimah. Ali waktu itu minder, kecil hati. Saya melamar Fatimah dan sudah dilamar oleh Abu Bakar, sudah dilamar oleh Umar. Coba mungkin Rasulullah nunggu kamu. Kemudian Ali memberanikan diri untuk melamar Fatimah, dijawab oleh Rasulullah, ahlan wa marhaba. Pulang dari Nabi ditanya, gimana jawaban Nabi? Nabi enggak jawab apa-apa, bingung saya. Cuma ahlan wa marhaban. Kif enggak jawab apa-apa. Ini petanda Rasulullah senang. Dinikahkanlah oleh Rasulullah dengan Imam Ali bin Abi Thalib. Anaknya Hasan wal Husain, pemimpin pemuda di surga, pemimpin pemuda di surga Allah Subhanahu wa taala. Artinya Fatimah diliputi, dikelilingi orang-orang istimewa. Ayahnya Rasulullah, ibunya Khadijah, suaminya Ali bin Abi Thalib, anaknya Hasan dan Husain. Masya Allah. Fatimah putri keempat Rasulullah. Ini harus hafal kita. Anak-anak kita harus tahu. Fatimah putri keempat Rasulullah. Putri pertama Rasul namanya Zainab. Putri kedua Rasul Ruqayyah. Putri ketiga Rasul Ummi Kulthum. Dan putri keempat Rasul yang paling kecil Fatimah Az-Zahra Al-Batul alaihimussalam. Allahumma shalli ala Muhammad. Fatimah ini yang terkecil dan yang terhebat, yang terkecil dan yang paling takwa.
yang terkecil dan yang paling alim, yang terkecil dan yang paling dicintai oleh ayahnya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Beliau lahir, ada beberapa pendapat. Ada yang mengatakan lahir sebelum bi'tsah, ketika orang Quraisy membangun Ka'bah, yaitu waktu itu umur Nabi 35 tahun, Nabi punya anak Fatimah. Jadi Nabi 35 tahun punya anak Fatimah, Nabi meninggal 63 tahun. Jadi umurnya Fatimah enggak sampai 30 tahun. Meninggal tidak sampai, karena 35 Nabi lahir, Fatimah lahir. Nabi meninggal 63. 63 diambil 35 berapa? 28. Umur Fatimah sekitar 28. Karena Fatimah meninggal 6 bulan setelah Nabi meninggal. 28 29 di bawah 30. Masa kecilnya bersama Nabi Muhammad, selalu mengabdi kepada Rasul, melayani Rasul. Putri Nabi yang paling lama bersama Rasul, karena Zainab Ruqayyah Ummi Kulthum meninggal sebelum Rasulullah. Rasulullah meninggal, hanya tinggal satu putrinya Fatimah. Jadi beliaulah yang paling lama dengan Nabi. Fatimah Zahra dikatakan Az-Zahra, julukan di Arab itu kalau perempuan sangat cantik dan bercahaya, kulitnya putih kemerah-merahan, dikatakan Az-Zahra. Seperti dikatakan Humaira. Kalau Az-Zahra putih kemerah-merahan ditambah cahaya, bercahaya. Allahumma shalli ala Muhammad. Kayaknya kalau anaknya sampean Fatimah dikasih nama Az-Zahra, enggak apa-apa, tabarukan. Tapi kalau hitam ke biru-biruan dipanggil Az-Zahra, ya lucu itu namanya. Hidup Fatimah penuh dengan keajaiban dan penuh dengan kesedihan. Jadi putri Nabi enggak enak hidup dunianya, penuh dengan kesulitan. Dia yang mengabdi kepada Nabi ketika orang kafir Quraisy menentang Nabi dan mau membunuh Nabi. Ketika Nabi sholat di Ka'bah, dikasih kotoran unta, Fatimah datang dibersihkan kotoran unta dari ayahnya. Melihat bagaimana Nabi diganggu, disakiti oleh orang kafir Quraisy, melayani Nabi, apalagi ketika ibunya meninggal. Khadijah meninggal tahun sebelum hijrah, 11 setelah bi'tsah, 2 tahun sebelum hijrah ibunya meninggal, maka Fatimah ini sebagai ibunya bagi Nabi. Istri Nabi meninggal, maka Fatimah menggantikan posisinya sebagai ibu Nabi. Sampai dikatakan dijuluki Ummi Abiha, Ummu Abiha, ibu dari ayahnya. Apa? Ibu dari ayahnya. Biasanya kalau ibu itu dari anaknya, kalau ayah ini anaknya kan gitu. Tapi ini ibu dari ayahnya. Jadi posisi Fatimah anak, tapi seperti ibunya Rasulullah, melayani Rasul, mengabdi kepada Rasul. Allahumma shalli ala Muhammad. Sehingga Nabi sangat cinta kepada Fatimah. Kecintaan Nabi kepada Fatimah luar biasa. Banyak hadis Nabi sampai dikatakan Fatimah bid'atun minni, Fatimah bagian dari aku. Siapa yang menggembirakan Fatimah, berarti dia menggembirakan aku. Siapa yang menyedihkan Fatimah, berarti dia menyedihkan aku. Menyakiti Fatimah, menyakiti aku. Membuat Fatimah gembira, membuat aku gembira. Allahumma shalli ala Muhammad. Nabi ketika datang dari perang, pertama yang dituju setelah sholat di masjid rumahnya Fatimah.
Habis Fatimah baru istrinya. Subhanallah, luar biasa. Fatimah ini dicintai oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Menikah dengan Imam Ali bin Abi Thalib, kalau diceritakan pernikahannya sangat-sangat sederhana. Mas kawinnya, ya Allah, berapa ribu uang kita. Ranjang malam pertamanya, seprimbetnya itu dari apa? Dari pasir ditumpuk, terus dikasih pelepah kurma, di apa? Seperti tikar gitu. Itulah malam ranjangnya Fatimah Zahra dengan Imam Ali bin Abi Thalib. Allahumma shalli Muhammad. Ada beberapa kisah nanti bersambung tentang Imam Ali dan Fatimah Zahra. Bagaimana dua manusia istimewa ini? Apa sampean pikir gak pernah ada masalah di rumah tangganya? Gak ada. Walaupun Fatimah pemimpin perempuan di surga, Ali bin Abi Thalib pemimpin manusia yang paling dicintai oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, rumah tangganya ada beberapa masalah. Pernah suatu saat, tapi lihat pelajaran besar. Pernah Fatimah itu guyon sama Ali. Guyon, suami istri itu guyon. Jangan tegang sampean Pak sama istrinya. Masuk ke rumah. Oh. Hanya si bini ngocak ke anak, mak buto datang. Yang sejuk gitu masuk itu mesem. Apalagi wajah kayak sampean gini pas-pasan. Salah jubek ngok merongok. Apanya yang mau diambil? Guyon Fatimah sama Ali. Kebebes Fatimah guyonnya terlewat. Akhirnya Ali marah. Lihat Ali marah, Fatimah ketakutan. Lihat, istri itu harus pandai lihat suami, Bu. Lihat suami, wajah suami datang itu sampai lihat wajahnya. Neka wajah orang seneng, napa wajah orang sumpek. Sampai habis ngomong, lihat wajah suami. Yang pinter lihat wajah suami. Ketika suami itu lihatnya datang sumpek, oh, neka rugi kelakuan neka. Tugas sampean menghibur. Gak apa-apa Mas, dunia. Kapan untung, kapan rugi. Oh, yang penting sampean sehat, tambah ganteng lagi. Hibur. Ketika sampean ngomong kasar, lihat suaminya. Muwana silake neka obe, kalau wajahnya berubah, cepet kembali minta maaf. Lihat Fatimah, guyon sama Imam Ali, dilihat wajahnya Ali berubah. Bingung Fatimah. Ya apa? Minta maaf Ali. Tetap Ali ngomong ngamuk. Minta maaf. Ya apa caranya ini supaya Ali ini nggak marah? Akhirnya Imam Ali dijadikan Ka'bah sama Fatimah. Fatimah tawaf. Labbaik Allahumma labbaik. Keliling ke Imam Ali sampai Imam Ali agela. Alhamdulillah. Lihat. Kadang-kadang maaf beni sampean jauh gak sah. Sudah tahu suaminya marah dengan omongannya. Ngomongnya pedes, suaminya ngamuk, muaneka merah. Pegun. Gitu aja marah. Loh. Salah dia salah, enggak minta maaf, tambah ngamuk si bini. Mak rawa boy belis, apa boy? Beda. Poro pagi. Itu lihat Fatimah yang pandai lihat pegel gula salah, maaf Mas, pola gula kasar, tapi maksud saya itu nasihat. Silake rokokan batuk kakan rokok lah kakan
Beda Pak. Ada. Masa kayak gitu ke suaminya. Langsung setelah Imam Ali mesem, Fatimah datang ke Rasulullah menceritakan, ya Rasulullah, saya tadi tawaf ke Ali. Ali tak buat Ka'bah. Kenapa Fatimah? Saya guyon, Ali kelihatannya saya salah ngomongnya, gak sadar Ali ngamuk. Saya lihat Ali ngamuk, saya takut ya apa supaya Ali tersenyum. Saya ngomong gini sudah, akhirnya saya tawaf ke Ali, akhirnya Ali tersenyum. Ali senyum Fatimah, senyum ya Rasulullah. Alhamdulillah, senang Rasulullah. Kalau Ali marah sama kamu, saya tidak ridho dengan kamu wahai Fatimah. Lihat, gitu orang tua itu. Kalau diceritai anaknya sama suaminya, cek malah enas panas. Anu mas neka Pak, apa? Anu ngamuk anu. Salah apa ban? Tak oneng gula tak salah apa? Pajet laki nabak neka salah juga. Tak pelak, beda. Mertuang aneka beda. Poro pagi. Ya Allah, ini mertua bodoh ini. Ini menghancurkan akhlak anaknya. Lihat Rasulullah, Fatimah kurang apa Fatimah? Ketika suaminya marah Rasulullah sama Fatimah. Kalau Ali enggak ridho dengan kamu wahai Fatimah, aku tidak akan ridho. Gitu. Takut si anak ini mau ngomong lagi. Tentang cerita ke bapak, cerita ke ibu bayi. Apa bapak ya cerita? Tambah ngamuk. Amuk laki, amuk bapak. Ibunya anu bu. Ibunya ngamuk juga. Wah, tak ada pun. Boleh pun ke bengkon adibi. Gini apa yang pernah Rasulullah masuk, Fatimah sama Ali ini ada masalah. Dilihat Ali ngok merongok, Fatimah ngok merongok. Atau karan boleh nak kandan. Pola senika Rasulullah. Akhirnya Rasulullah tidur. Tangannya Ali diambil. Ali tidur di sebelah kanan, Fatimah tidur di sebelah kiri. Rasulullah di tengah. Tangannya Ali diambil, ditaruh di perutnya Rasul. Tangan Fatimah diambil, ditaruh di perutnya Rasul. Dia suruh salaman. Mari salaman, mesem kapi, boleh Rasulullah. Rasulullah pulang dari rumahnya berseri-seri. Ditanya oleh sahabat, ya Rasulullah, kamu tadi ke rumahnya Fatimah biasa wajah kamu. Kenapa kamu keluar dari rumahnya Fatimah berseri-seri? Qala kaifala, bagaimana saya tidak gembira sekarang? Aslahtu baina ahabbul itsnain ilai. Saya telah mengakorkan, mesuluh, menyambung lagi dua orang yang paling aku cintai. Sekarang saya pulang dari rumahnya Ali dan Fatimah sudah bersatu kembali. Demikian keluarga Nabi SAW, dan ini banyak pelajaran, ya, pelajaran dalam kejadian-kejadian rumah tangga Ali dan Fatimah sangat banyak sekali. Kesabaran Fatimah. Ini nasihat bagi orang tua yang punya mantu. Ini nasihat dari orang tua yang punya mon anak sampean datang si bine madul tentang saya laki, jak langsung benderaki. Jak langsung benderaki. Salah lagi kada. Deki tanya sampean ke saya laki, ada apa? Lah gitu loh. Jangan langsung dibela si anak itu. Kalau dibela itu sampean ngerusak. Akhirnya dia berani yang sama yang laki. Gak takut karena nanti montokaran datang boleh ke bapak, bela boleh ben asa aproa. Datang boleh, bela boleh. Rosak rumah tangga ini. Ini Rasulullah, istrinya siapa? Ali, Fatimah Zahra. Gak ada perempuan lebih mulia daripada Fatimah. Kesabaran Fatimah luar biasa. Pernah Ali lihat Fatimah numbuk, karena makanan dulu itu dari gandum yang harus ditumbuk, kemudian
di apa masukkan ke tomang jadi roti. Nombok dibi, nomang dibi sampai bajunya bau asap, sampai kelihatan belum waktunya tua kelihatan tua Fatimah dari capek, mana masak, mana ngelayani Ali bin Abi Thalib, mana ngurus anak sendirian, nggak punya pembantu, putrinya Rasulullah Muhammad. Ya Allah, sekarang nyuci baju sendiri, pembantu sendiri, nyuci piring pembantu sendiri, nyapu rumah pembantu sendiri, rumah satu pembantunya 10. Gitu Ki Asro. Akhirnya Ali nggak tega, Fatimah, kalau kamu gini terus sakit nanti. Coba pergi ke Rasulullah, minta budak perempuan membantu kamu. Itu Rasulullah bagi-bagi budak. Berangkat. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Fatimah kalau datang Rasulullah berdiri, dipeluk Fatimah, dicium keningnya Fatimah, didudukkan di tempat duduk Fatimah. Allahumma shalli Muhammad. Seperti kalau Rasulullah datang ke Fatimah, berdiri Fatimah, dipeluk Rasulullah oleh Fatimah, dicium tangan Rasulullah, ditaruh di tempat duduk Fatimah. Allahumma shalli Muhammad. Luar biasa. Datang ke Rasulullah, waalaikumsalam, dipeluk sama Nabi, dicium, dudukkan. Ada apa Fatimah? Mau ngomong minta budak itu enggak bisa. Enggak, kerong ya Rasulullah. Kangen. Habis kangen mau apa Fatimah? Enggak. Pulang. Ya apa Fatimah? Enggak bisa Ali ngomong. Ayo bis orang dua sama Ali yang ngomong. Apa jawab Rasulullah? Ada riwayat pulang Rasulullah datang ke rumahnya. Ya Rasulullah, Fatimah katanya Ali, kalau ada budak dia bisa membantu di rumah. Oh, kalau karena capek, iya ya Rasulullah capek. Mana ngurus anak, mana. Kalau karena capek, gampang. Saya kasih bacaan, dzikir. Sebelum tidur Fatimah baca subhanallah 33, baca alhamdulillah 33, baca Allah akbar 34. Kamu pagi bangun sehat seperti tidak pernah kerja sama sekali. Oh alhamdulillah. Minta pembantu dikasih tasbih, tahmid, subhanallah, alhamdulillah, Allah akbar. Seneng. Mohon mangkennya apa? Pernah lagi Fatimah ini kelaparan. Hasan Husain lapar. Sampai berdiri ini tidak kuat, Hasan Husain jatuh dari laparnya. Ali nggak tega lihat Fatimah itu, abahnya bagi-bagi kambing, bagi-bagi onta. Dibagi, ada yang kasih 50 kambing, 100 kambing, 100 onta. Kamu minta 5 kambing aja. Supaya susunya bisa diperas, bisa diminum. Hasan Husain nggak kelaparan, kamu nggak kelaparan. Ya akhir, tak pernah minta Fatimah, disuruh Ali. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Ada apa Fatimah? Disuruh Ali ya Rasulullah. Tahu abahnya ini nggak mau ngomong dunia, disuruh Ali ya Rasulullah. Mesem Rasulullah. Disuruh apa Fatimah? Katanya abah bagi-bagi kambing, bagi-bagi onta. Ali suruh minta 5 kambing untuk bantu kita makanannya Hasan Husain. Memang banyak kambing Fatimah kalau mau. Tapi kalau kau mau gantinya kambing, baru Jibril datang mengajari saya 5 kalimat. Siapa yang berdoa membaca 5 kalimat ini kemudian berdoa, pasti dikabulkan doanya oleh Allah. Milih mana Fatimah? 5 kambing apa 5 dzikir? Dzikir ya Rasulullah. Akhirat ini, kambing dunia. Berarti kamu orang yang kedua setelah aku yang tahu wahai Fatimah. Ya awwalal awwalin, ya akhiral akhirin, ya dal quwwatil matin, ya rahimal masakin, ya arhamar rahimin. Siapa yang baca 5 dzikir ini kemudian berdoa, maka doanya dikabulkan oleh Allah.
Pulang Fatimah berseri-seri wajahnya. Assalamualaikum. Dilihat sama Ali, wajahnya berseri-seri. Oh, oleh. Tapi kok tidak ada embe-embe. Gimana Fatimah? Dahabtu kharajtu lid dunya wa raja'tu bil akhirah. Saya keluar dari rumah untuk mendapatkan dunia 5 kambing. Tujuannya dunia. Tapi saya pulang membawa akhirat. Akhirat Fatimah. Ali bin Abi Thalib. Bukan Ali Gebangan. Ali bin Abi Thalib. Akhirat Fatimah. Apa itu? 5 kalimat. Baru Nabi dikasih tahu Jibril. Saya orang yang kedua dan kamu wahai Ali suamiku orang yang ketiga yang mengetahuinya. Apa itu? Ya awal wa ni'ma bima ji'ti biha. Kamu datang membawa hal yang hebat Fatimah. Tabuk lapar. Hasan Husin kelaparan, laki lapar, minta bedus dikasih 5 dzikir. Ya Pak? Seneng. Fatimah seneng, Ali seneng. Mun sampean yen apa? Di mertua sogi. Masak ndak ada yang dimasak. Minta beras lah. Bapaan mbak ndik seleb bawah. Enggak ninggi hati Supri. Datang ke bapaknya minta beras dikasih dzikir. Ya apa kira-kira? Ini kan bing. Tasbih ini saya baru pulang waktu dari Mekah, saya beli di Mekah tasbih ini. Suruh dzikir ben ke selake iki, ben selake suruh dzikir. Ya apa kira-kira? Datang pulang. Mana Dik? Beli tasbih ben bapak. Kala tak beres baban ban lagi. Orang lapar beli tasbih. Masa bisa ikakan tasbih ini? Kira apa iki? Tapi Rasulullah mendidik putrinya dan keluarganya tidak kenal akhirat sama sekali. Masya Allah. Panjang cerita Fatimah. Waktunya sudah hampir habis. Terakhir, ketika Rasulullah mau meninggal, dipanggil Fatimah. Fatimah, kelihatannya Abah meninggal di sakitnya ini. Nangis Fatimah. Dilihat oleh Aisyah. Dipanggil lagi oleh Rasulullah. Dibisiki. Senyum, senang. Oh, kok aneh. Baru nangis, langsung senyum. Kok cepet? Apa ini yang dibisikkan? Fatimah. Fatimah sama Aisyah ini masih lebih muda Aisyah. 5 tahun. Lebih muda Aisyah 5 tahun. Aisyah itu muda banget. Apa yang dibisikkan Nabi? Kok pertama nangis, kedua senyum? Oh, rahasia. Itu antara saya sama Rasulullah. Penasaran Aisyah. Sampai Rasulullah meninggal, ditanya. Sekarang Rasulullah meninggal, tolong kasih tahu aku apa yang dibisikkan Nabi. Oh, kalau sekarang saya kasih tahu. Pertama, saya nangis karena saya mendengar Abah meninggal di sakitnya itu. Oh, semua nangis. Yang kedua, senyum itu apa? Kok seneng? Dibisikkan lagi sama Abah, kamu Fatimah, orang yang pertama menyusul Abah dari keluarga Abah, kamu yang pertama menyusul. Artinya, kamu yang paling cepat mati setelah Abah mati. Seneng. Dikasih kabar mati, Bu, seneng. Mesem, alhamdulillah. Kerong ke abana. Lawan saya Muhammad. Ya apa sampean yuk? Ada orang gemuk ke dokter. Mau punya anak nggak punya anak. Lempo. Diet, mare diet. Diet nggak makan nasi, makan roti telung bungkus raja. Deng goreng 5 piring. Tambah donat 10. Gimana bisa kurus?
Akhirnya datang ke dokter. Dokter ini bilang, diet bu. Sudah Pak Dokter, tapi nggak bisa. Datang lagi, aduh bu, kenapa Pak Dokter? 3 bulan lagi sampai ini mati. Betul Pak Dokter, kelihatannya gitu. Sampai ini ada penyakit, 3 bulan lagi mati. Nggak nafsu makan, nggak bisa tidur, nangis tok. Sampai 3 bulan, nggak mati. 3 bulan setengah nggak mati, tapi kurus. Datang ke dokter, dok kok nggak mati dok? Wah, sampean sudah kurus sekarang. Sampean nggak mati, sampean panjang umur. Karena tapi tak lihat sampean ini kalau nggak ditakut-takuti mati nggak mungkin kurus. Ini Fatimah ditakuti mati senang. Allahumma shalli Muhammad. Makomnya Fatimah, beliau itu perempuan yang menjaga aurat. Tidak pernah terlihat orang auratnya. Tidak pernah kelihatan orang dan tidak pernah dilihat oleh orang. Tidak pernah melihat orang, tidak pernah dilihat oleh orang. Dari jaganya sampai waktu mati wasiat sama Ali. Ali, kalau saya mati kubur malam hari ya, supaya sahabat tidak tahu. Dan yang ngubur kamu dan Abbas paman dan Fudail. Ini keluarga Fatimah. Mandikan saya malam hari, kafani, kubur saya malam hari. Supaya apa? Supaya nggak ada yang lihat Fatimah. Walaupun sudah dibungkus kain kafan, tapi bentuknya kan kelihatan. Oh Fatimah gemuk. Oh Fatimah kurus. Oh Fatimah tinggi, oh Fatimah pendek, kan dibungkus kelihatan kain kafan itu. Itu nggak mau Fatimah. Sudah mati dibungkus, tapi bentuk tubuhnya itu masih terlihat. Fatimah nggak rela, maka minta wasiat dikubur malam hari. Masya Allah, dikubur malam hari. Pagi-pagi tersebar kabar Fatimah putri Nabi meninggal. Nggak ada yang tahu sahabat. Allahumma shalli Muhammad. Dari situlah Rasulullah bersabda, "Idza kana kanatil yaumul qiyamah," jika hari kiamat tiba, semua orang dibangkitkan. Nada munadin, ada panggilan. Ya ahlal jama', wahai penghuni mahsyar, semuanya. Nakisu ru'usakum, nunduk kepala kamu semua. Wa ghaddu absarakum, pejamkan matamu. Seluruh mahsyar mulai Nabi Adam sampai manusia terakhir, berapa triliun itu manusia, semuanya harus nunduk, harus merem, menjamkan mata. Ada apa ini? Fatimah bintu Muhammad satamur ala sirat. Karena Fatimah putri Nabi akan berjalan di atas sirat, tidak ada yang boleh melihat. Penghormatan untuk Fatimah. Allahumma shalli Muhammad. Ulama mengatakan yang enggak boleh lihat laki-laki yang bukan muhrimnya. Tapi laki-laki yang muhrimnya Fatimah, seperti para habaib ini, Bib Qadir, Bib Rahman, Bib Ali, habaib ini boleh lihat. Neneknya sendiri muhrim. Ini anak-anak keturunan Fatimah Zahra, mereka boleh melihat. Dan perempuan-perempuan muslimah boleh melihat waktu itu. Tapi si hampean Pak, mata-mata keranjang ini, laki-laki selain cucu-cucu Fatimah semuanya wajib nunduk dan wajib memejamkan mata, penghormatan kepada Fatimah. Kenapa? Di dunia menjaga aurat, di akhirat dimuliakan oleh Allah. Mudah-mudahan istri kita, putri-putri kita bisa menteladani Fatimah. Ayo download di internet, lihat kisah-kisah Fatimah Zahra, baca di keluarga kita. Ini panutan perempuan kita. Ini perempuan yang kita banggakan. Hidupnya miskin, hidupnya melarat, gak punya apa-apa. Tapi dia perempuan yang sangat dicintai oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan barakah Fatimah Zahra
istri dan putri-putri kita dikumpulkan dunia akhirat bersama mereka. Dijaga keluarga kita dari segala bala musibah. Mudah-mudahan kita semua bersama ayahnya Fatimah Rasulullah. Mudah-mudahan acara ini menggembirakan Fatimah dan menggembirakan ayahnya Fatimah. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah.